Selamat berjumpa kembali adik-adik bersama Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kali ini Pak Made ingin berbicara tentang suhu dan kalor, khusus untuk suhu dan pembumian. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai suhu dan kalor. Di dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi keliruan dalam menyebutkan suhu dan kalor. Kita lihat sini, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, merupakan besaran pokok, satuannya Kelvin dalam sistem internasional. Dan kalor merupakan salah satu bentuk perpindahan energi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, merupakan besaran turunan, satuannya adalah joule dalam sistem internasional. Mari adik-adik kita bahas satu persatu, mulai dari suhu. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu alat ukur suhu, yaitu termometer. Kita perhatikan gambar, itu ada 4 skala termometer, Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Dalam pembuatan sebuah termometer, biasanya diambil 2 titik tap, itu titik tap bawah ketika es itu melebur, titik tap atas ketika air itu mendidih. Kita lihat, itu Celcius mengambil ketika es melebur 0 derajat, ketika air mendidih 100. Di antaranya dibagi menjadi 100 skala. Sedangkan Kelvin, ketika es melebur mengambil 23, air mendidih 373, kemudian di antaranya dibagi menjadi 100 skala. Sedangkan Fahrenheit, itu ketika es melebur mengambil 32, air mendidih 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk Reaumur, itu ketika es melebur 0 derajat, ketika mendidih diambil 80 derajat Reaumur. Nah, jadi kita lihat sekarang perbandingannya skala antara Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur, yaitu 100 berbanding 180 dan 100 banding 80 sama-sama dibagi 20, jadi 5 banding 9 banding 5 banding 4. Nah, apabila misalkan salah satu skala diketahui, kita bisa mencari skala yang lain. Misalkan diketahui Celcius, jadinya Kelvin berarti tambah 23. Sedangkan kalau ketahui Celcius tanya Fahrenheit, 95 kali Celcius sama 32. Nah, kalau ketahui Celcius tanya Reaumur, 45 kali Celcius. Kita lihat contohnya, ini dalam 37 Celcius berapa dalam skala Fahrenheit. Kita lihat 37 Celcius sama dengan 9/5 kali 37 ditambah 32. Jadi 66,6 tambah 32, jadi 37 derajat Celcius sama dengan 98,6 derajat Fahrenheit. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit mencari hubungan satu skala dengan skala yang lain. Tapi ingat, dalam termometer ini Kelvin tidak ada derajatnya karena dia merupakan suhu mutlak. Mari kita lanjutkan tentang pembumian. Selamat. Mari adik-adik kita lanjutkan tentang pembumian. Jadi bila suatu saat menerima kalor, maka kemungkinan saat itu adalah memuai atau berubah wujud. Nah, kita khusus dalam hal ini membicara tentang pemuaian. Pemuaian itu bisa terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Pada ketiga zat ini, semua volume akan berubah. Sedangkan khusus untuk zat padat, ini akan kita pelajari bahwa mengalami memuai panjang, luas, dan volume. Kita mulai dari memuai panjang. Ini bisa lihat gambar, itu ada panjang kawat, mula-mula panjangnya 0, dipanaskan, kemudian panjangnya bertambah delta L. Dari hasil percobaan diperoleh bahwa pertambahan panjang sebuah benda yang dipanaskan itu besarnya sebanding dengan kenaikan temperatur, sebanding dengan penyebab bulat, tergantung dari jenis bahannya. Jadi bisa lihat dalam kotak secara matematis bisa tuliskan bahwa delta L sama dengan alpha kali L0 kali delta T. Di mana alpha itu koefisien memuai panjang, satuannya per derajat Celcius, L0 panjang bulat, delta T kenaikan temperatur.
betul satuannya derajat Celcius. Jadi bila nanti ditanyakan panjang akhir, maka tinggal ditambah panjang akhir sama dengan panjang mula-mula ditambah delta L. Mari kita lanjutkan contoh selanjutnya untuk meningkatkan pemrosesan tentang mulai panjang. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh berikut tentang mulai panjang, di mana mulai panjang itu ada diterapkan pada pemasangan kaca jendela untuk menghindari pemakaian dan juga digunakan pada pemasangan rel kereta. Kita lihat kasus berikut, sebuah jembatan yang terbuat dari baja memiliki panjang mula-mula 500, suhu minimum yang dicapai pada musim hujan Celcius dan suhu maksimum yang dicapai pada musim kemarau adalah 40 derajat Celcius. Tentukan lebar celah yang harus disediakan pada salah satu ujung jembatan untuk memperhitungkan efek pemuaian. Jadi koefisien panjang baja 11 kali 10⁻⁶. Jadi dari data yang diketahui kita lihat bahwa L0-nya 500, N0-nya 10, T40, alfanya 11 kali 10⁻⁶. Ditanyakan pertambahan panjangnya. Jadi adik-adik karena ditanyakan salah satu, mari kita nyari delta L saja. Biasanya kalau kedua sisi berarti dikalikan 2. Dan tinggal masukkan rumusnya. Delta L sama dengan alfa kali L0 delta T. Jadi di sini tinggal giliran mengalihkan saja, yaitu 11 kali 10⁻⁶, 500 kali 40 kurang 10. Hasilnya 0,165 meter atau 16,5 cm. Jadi celah yang harus disediakan untuk selasih ujung adalah 16,5 cm. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Mari kita lanjutkan dengan mulai luas. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan tentang mulai luas. Luasan berarti ada dua sisi, dua dimensi, ada panjang dan lebar. Maka ketika dipanaskan, maka kedua sisi ini akan panjangnya berubah. Mari adik-adik kita lihat gambar yang kuning, itu ada luasan mula-mula, luasnya A0, dipanaskan, ternyata dari hasil percobaan diperoleh bahwa pertemuan luas bidang itu sebanding dengan luas mula-mula sebanding dengan kenaikan temperatur tergantung dari jenis bahannya. Jadi di sini secara matematis dituliskan bahwa pertemuan luas delta A, lihat yang dalam kotak, delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Di mana beta itu adalah 2 kali alfa, jadi 2 kali koefisien mulai panjang. Jadi beta itu tiap zat berbeda-beda. A0 luas mula-mula, nah ini tergantung biasanya dari sebenarnya nanti apa. Kalau dia persegi panjang, berarti panjang lebar. Kalau dia persegi, berarti sisi kuadrat. Kalau misalkan di lingkaran, di R kuadrat. Delta T itu adalah kenaikan temperatur. Mari adik-adik untuk meningkatkan penguasaan tambah luas, kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat soal berikut untuk meningkatkan penguasaan tambah luas. Kita lihat dalam soal. Sebuah bola berongga terbuat dari perunggu, koefisien panjang 18 10⁻⁶. Pada suhu 0 derajat Celcius. Jari-jarinya 1 meter. Jika bola tersebut dipanaskan sampai 80 derajat, berapakah pertambahan luas tersebut? Dari data itu diketahui bahwa alfanya 11 kali 10⁻⁶. T0-nya 0 derajat, jari-jarinya N0 1 meter, T 80 derajat. Tanyakan delta A. Nah, di sini adik-adik bilang tadi adalah bola berongga. Jadi A-nya adalah 4 pi R kuadrat. Jadi R-nya 1, jadi A0-nya adalah 4 pi. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Dimana betanya 2 alfa. Jadi delta A 2 alfa kali A0 kali delta T. Masukkan angkanya. 2 kali 18 10⁻⁶ kali 4 pi kali 80 kurang 0.
Hasilnya pertambahan luasnya adalah 0,1152 pi meter kuadrat. Jadi bisa juga nanti pi-nya diganti dengan 3,14. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan tentang menuai volume. Selamat menyimak. Kemudian adik-adik kita lihat yang terakhir yaitu volume atau menuai ruang. Jadi kalau volume berarti dia 3 dimensi, maka dia terdiri dari nanti perubahan panjangnya ada ketiga arah, panjang, lebar, dan tinggi kalau dia balok. Jadi kita lihat gambar yang kuning itu benda berbentuk balok dipanaskan, volumenya mula-mula pendol. Dari hasil percobaan diperoleh bahwa pertambahan volume daripada balok itu sebanding dengan volume mula-mula sebanding dengan kenaikan temperatur tergantung dari jenis zatnya. Secara matematis, adik-adik bisa lihat dalam kotak pertambahan volumenya delta P sama dengan gamma kali pendol kali delta T. Mana gamma ini adalah koefisien volume 3 kali alfa, pendol volume mula, nanti tergantung dari jenis bendanya, apakah balok, apakah dia kubus atau dia bola. Jadi ingat rumus-rumusnya masing-masing. Delta T adalah kenaikan temperatur. Jadi karena peran volume berarti satuannya adalah meter kubik. Jadi bila nanti ditanyakan volume akhir, maka volume akhir sama dengan volume mula ditambah dengan perubahan volume, atau Pi sama dengan pendol ditambah delta P. Jadi gitu adik-adik, jangan lupa nanti perhatikan baik-baik bendanya bentuknya apa, sehingga nanti pendolnya bisa dicari. Mari kita tingkatkan pemahaman tentang volume dengan melihat soal berikut. Selamat menyimak. Adik-adik, untuk meningkatkan pemahaman tentang volume, kita lihat contoh soal berikut. Kita lihat di dalam soal, sebuah tangki bensin pada mobil memiliki kapasitas 4 liter pada suhu 20 derajat Celcius. Ingat, tangki diisi bensin sampai penuh, berapa banyak bensin akan meluber jika mobil dipanaskan di bawah sinar terik matahari sehingga suhu tangki mencapai 45 derajat Celcius. Abaikan pemuaian kecil dari tangki itu sendiri, sebab nanti kalau pemuaian tangki diperhitungkan, masalahnya akan berbeda. Jadi dari adik-adik kita lihat data yang diketahui, P0-nya 40 liter, P0-nya 20, T-nya 45. Nah untuk bensin, koefisien mol kubiknya yaitu 9,6, 10,3. Lanjutkan delta P. Ingat rumus yang tadi, delta P sama dengan gamma kali P0 kali delta T. Nah karena di sini sudah diketahui koefisien mol kubiknya, kita tidak perlu dikalikan 3. Jadi delta P sama dengan 9,6, 10,3 kali 40 kali 40 kurang 45 kurang 20. Jadi disederhanakan, diperoleh ya delta P-nya 9,6 liter. Jadi banyaknya bensin akan meluber tumpah itu 9,6 liter ke suhunya 45 derajat Celcius. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Hari ini kita coba belajar tentang suhu dan pemuaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Supaya ngerti, harus mencoba sendiri. Jadi, sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa komen dan subscribe untuk meningkatkan kemampuan saya untuk menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.